Halo guys, ketemu lagi dengan gua, Hengki Mart. Oke, di video gua kali ini gua mau ngebahas tentang apa bedanya saham dengan waran nih guys. Nah, pada penasaran nggak sih? Waran itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau misalnya kalian yang biasanya udah main saham atau beli saham, itu kan biasa kadang-kadang kan ada kalau pas kalian beli saham itu ada beberapa saham itu namanya belakang strip W. Misalnya contohnya itu saham misalnya Pegas, terus ada satu nama sahamnya itu lagi Pegas W kan, strip W. Nah, W ini kepanjangannya itu dari waran. Nah, ini yang bakalan kita bahas ya guys, apa bedanya antara si saham ini sama si waran ini ya guys. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, gue mau minta tolong nih ke kalian untuk bantu subscribe channel ini, like, comment, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru di channel ini ya guys. Yuk kita masuk ke dalam pembahasannya, tapi yang setelah yang satu ini ya guys. Nah, apa yang dimaksud dengan waran dan saham ini sih guys? Lalu apa aja bedanya nih antara si saham ini dan waran nih guys? Nah, gua bakal bahas satu-satu ya guys. Kita mulai dari sahamnya dulu ya guys. Nah, saham itu sendiri pengertiannya itu adalah salah satu produk investasi yang mengeluarkan dokumen berupa bukti sah dari kepemilikan jumlah saham perusahaan atau seseorang terhadap suatu perusahaan ya kan. Nah, pemilik saham ini memiliki hak untuk terlibat dalam kepemilikan sebagian dari perusahaan. Nah, contoh ini misalnya perusahaan X-nya itu menjual beberapa saham kepada si perusahaan Z. Nah, maka dengan otomatis perusahaan Z ini juga berperan sebagai pemilik perusahaan X karena si perusahaan Z ini telah membeli saham si perusahaan X yang menjualnya kan beberapa sahamnya menjual beberapa perusahaan saham perusahaan X-nya kan. Nah, apabila kalian telah berinvestasi saham dalam sebuah perusahaan, nah maka kalian itu telah menjadi pemilik perusahaan X. Nah, apabila kalian itu telah berinvestasi saham sebuah perusahaan. Nah, maka kalian itu telah menjadi salah satu pemilik saham perusahaan yang bersangkutan. Nah, sekaligus juga berhak untuk mendapatkan keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen nih guys. Nah, selain itu juga kalau perusahaan itu membukukan pendapatan atau keuntungan, nah kalian itu juga bisa mendapatkan keuntungan dari naiknya harga saham tersebut dari waktu ke waktu. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan dalam berinvestasi saham ya guys. Nah, mulai dari keuntungan dulu ya guys. Imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga yang ditawarkan. Nah, pemegang saham ini berhak atas dua bentuk keuntungan ya. Biasanya orang kalau beli saham itu ada beberapa keuntungan yang didapat. Nah, dua keuntungan inilah biasa didapat oleh si pemegang saham biasanya. Yang pertama itu adalah dividen. Nah, dividen ini adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pemegang saham dari keuntungan perusahaan. Nah, dividen ini biasanya itu dibayarkan pada akhir tahun buku atau disebut namanya itu dividen final biasanya. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang membayarkan dividen interim namanya. Kadang setahun itu dibayarkan dua kali dividen biasanya. Cuma gak semua perusahaan membayarkan dua kali dividen, hanya beberapa perusahaan aja. Lalu yang kedua itu adalah keuntungan modal. Keuntungan modal atau capital gain. Nah, itu adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan investasi dan keuntungan ini dikenai pajak dan persyaratan tertentu. Nah, biasanya ini keuntungan modal seperti ini yang gue maksud itu adalah harga beli, misalnya harga belinya gue di harga 200, terus tiba-tiba harga sahamnya naik ke 250. Nah, itu kita mendapatkan capital gain sekitar Rp50. Nah, itu dimasukkan dengan keuntungan modal ya guys. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kekurangan investasi saham ya. Nah, harga saham itu terbentuk berdasarkan permintaan dan penawaran saham dan diperdagangkan setiap hari kerja. Nah, maka dari itu jadi
akan menyebabkan adanya volatilitas harga yang tinggi ya. Dan tentu saja, saham itu memiliki risiko yang lebih tinggi. Nah, kalian itu perlu meluangkan waktu untuk, mengambil suatu keputusan dalam berinvestasi saham. Nah, kalau kalian ini ingin dapat meraih keuntungan dari saham, nah kalian itu harus waspada dan mempelajari, perubahan pasar saham secara terus-menerus. Nah, ini yang biasanya itu memakan waktu yang signifikan. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasannya si waran ini ya guys. Nah, pengertian dari waran itu sendiri adalah ini, adalah hak untuk saham dengan pelaksanaan harga exercise namanya, dan harga dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan si penerbit waran. Nah, waran ini tuh diberikan secara gratis dan ini adalah hak bukan kewajiban. Nah, apabila investor itu tidak ingin menggunakan haknya untuk membeli saham, nah maka tidak jadi masalah nih. Hanya saja investor itu tidak mendapatkan saham perusahaan tersebut. Nah, biasanya itu waran ini muncul dengan disertakan di saham-saham IPO biasanya. Tapi seringkali juga muncul muncul di saham-saham yang bukan IPO. Jadi jika waran ini disertakan dengan IPO, dengan saham-saham IPO, maka waran ini diberikan secara gratis kepada investor yang membeli saham IPO. Karena sifat waran yang dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, seperti layaknya si saham ya. Nah, maka investor dapat membeli waran itu di pasar sekunder. Jadi, waran itu merupakan suatu, ya bisa kita katakan itu seperti instrumen derivatif namanya ya. Nah, jatuh tempo penebusan waran itu biasanya itu dapat mencapai kurang lebih dari 2 tahun ya guys. Nah, tujuan dari waran ini itu sendiri adalah lebih kepada sebagai pemanis. Ibarat pemanis itu, pemanis supaya si saham IPO itu bisa terjual habis. Bahkan seperti oversubscribe namanya. Nah, waran itu dapat dikenali dengan kode W ya, yang gua tadi di awal bilang itu, misal kalian beli saham Pegas misalnya, terus ada saham yang namanya Pegas strip W. Nah, itu dengan kode W itu berarti itu adalah saham waran namanya ya. Nah, lalu kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari waran ini ya guys. Nah, keuntungannya itu kita masuk ke dalam keuntungan dulu ya guys. Nah, keuntungannya itu adalah yang pertama itu adalah waran itu bisa ditebus menjadi saham atau bisa kita konversi menjadi saham ya. Nah, waran itu dapat ditebus menjadi suatu saham perusahaan. Artinya itu bisa kita konversi konversi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi kalau tidak ditukar sampai habis masa berlakunya itu waran itu bakalan hangus. Jadi atau alias kadaluarsa atau expired ya. Jadi dia tuh ada masa jatuh temponya lah, ibaratnya jatuh tempo yang harus kita tebus atau masa berlakunya. Kalau kita gak tukar sampai jatuh tempo atau masa berlakunya, nah itu bakalan hangus atau expired ya. Nah, jadi pada saat waran itu ditukar menjadi saham, maka akan terjadi beberapa perubahan, yaitu yang pertama, perubahan itu adalah jumlah saham yang beredar itu bertambah. Lalu kedua itu dividen per sahamnya itu bakalan turun. Lalu ketiga, PER atau price to earning rasionya itu meningkat. Rasio PER-nya itu meningkat. Lalu keempat itu adalah modal perusahaannya juga bertambah. Lalu yang kedua itu adalah bisa dijual di pasar reguler, bukan hanya di pasar sekunder, tapi bisa juga dijual di pasar reguler ya. Pasar reguler ini pasar yang kayak kita transaksi jual beli biasa aja, yang di dekat lah di sekuritas gitu langsung, itu namanya pasar sekunder, reguler, sorry. Nah, waran itu dapat diperdagangkan di pasar reguler ataupun sekunder secara terpisah dengan saham induknya. Jadi, pemegang waran ini bisa memperoleh keuntungan alias capital gain dari selisih harga beli dan harga jualnya ya, selisih antara harga jual yang lebih tinggi daripada harga beli warannya. Lalu yang ketiga itu adalah eh, membeli saham baru dengan harga murah. Nah, jadi bila harga waran itu ditebus dengan saham, artinya itu kamu membeli kalian itu berarti membeli saham baru perusahaan dengan harga pelaksanaan. Jika ternyata harga saham emiten itu lebih tinggi dari harga pelaksanaannya. Jadi contohnya misalnya gini. Jadi misalnya gini.
harga saham PT XYZ ya, XYZ sebesar 146 per lembar saham di tahun 2021. Lalu XYZ ini menerbitkan waran dengan nilai 50 per lembar. Nah, sedangkan harga eksekusi atau harga pelaksanaannya itu adalah Rp180. Jadi, bila suatu saat harga XYZ menjadi 300 per lembar, maka pemegang waran dapat menebus saham baru ini pada harga 230 per lembar saham. Artinya dapat dari mana angka 230 ini adalah dari jumlah harga pelaksanaannya atau harga eksekusinya sebesar Rp180, kita tambahkan dengan Rp50 ini adalah harga yang diterbitkan waran, harga penerbitan waran yang awal ya, harga yang menerbitkan waran dengan nilai harga Rp50. Kita jumlahkan dapat Rp230. Oke. Lalu yang keempat itu adalah berpotensi cuan besar. Nah, saham waran itu kelihatannya itu tidak berharga karena cuma bonus, gratis pula. Namun siapa sangka sih kalau saham waran itu bisa mendatangkan cuan berlimpah bagi pemegangnya jika diperjualbelikan ya. Nah, jadi saham waran itu biasanya akan mengekor saham induknya. Jadi kalau harga saham induknya itu menguat, nah saham waran itu bakal mengikuti biasanya. Biasanya kalau induknya naik, waran itu bakal ngikut juga dari luar, ngikut juga dari belakang. Biasanya segitu, ya kan? Menariknya lagi tuh saham waran itu eh, tidak memiliki batas auto rejection atas atau arah ataupun auto rejection bawah atau ARB. Jadi kemungkinan kemungkinan buruknya itu harganya itu bisa mencapai 0 rupiah. Oh no! Nol. Bahkan sampai harga sahamnya itu nol ya, harga waram itu nol. Jadi bisa juga dia naiknya ribuan persen, turunnya juga ribuan persen. Ibaratnya itu ibaratnya seperti Bitcoin lah. Sama seperti itu, kayak kurang lebih kayak gitulah kalau kita main waran. Nah, selanjutnya gue bakal ngebahas tentang kekurangan dari waran ini. Ya kan? Yang pertama itu adalah eh, tidak dapat tidak dapat dividen dan ikut RUPS. Nah, jadi pemegang waran itu bukan pemegang saham ya atau pemilik perusahaan. Jadi sehingga tidak mempunyai hak atas dividen maupun ikut dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham selama waran itu belum dikonversi menjadi saham. Nah, kecuali warannya itu sudah dikonversi menjadi saham, dia menjadi suatu seperti dia tuh udah mempunyai kepemilikan saham di perusahaan itu, baru dia bisa ikut RPS. Kalau selagi dia belum dikonversi menjadi saham, nah itu berarti dia bukan bagian dari perusahaan itu, cuma masih warannya aja gitu. Lalu yang kedua itu adalah kekurangan itu adalah potensi rugi besar. Jadi sesuai dengan potensi keuntungan yang bisa diperoleh pemegang waran, nah memiliki saham waran juga memiliki risiko kerugian, terutama apabila harga saham itu turun lebih rendah dari harga eksekusi warannya ya. Nah, jadi risiko lainnya juga bisa membeli warannya itu di harga yang lebih tinggi dibandingkan harga jualnya. Perlu diketahui ya, harga tertinggi saham waran itu tidak terbatas. Yang udah gue bilang tadi, kekurangannya itu yaitu tidak ada ARLA, tidak ada ARB. Jadi pemegang waran itu bisa mengalami rugi besar dalam sehari, bisa juga cuan besar dalam sehari. Jadi tergantung sih. Kadang ada permainan hoki-hokian juga di dalamnya ya guys. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke dalam hal-hal yang membedakan antara si saham ini sama waran ya. Nah, gua bakalan jelasin perbedaannya itu lewat tabel ini ya. Tabel ini ya guys. Nah, tabel ini ada 3 kolom. Dari kolom pertama itu adalah apa aja yang membedakan. Lalu 2 kolomnya itu saham sama si waran ya. Kita masuk ke pertama itu adalah mulai dari hak kepemilikannya. Hak kepemilikannya dari saham itu adalah bisa membeli saham otomatis menjadi pemilik perusahaan. Nah, kalau kita udah membeli saham, berarti kita mempunyai suatu jadi bagian dari pemilik si perusahaannya. Tapi kalau di waran itu membeli waran itu tidak menjadi pemilik perusahaan, cuma membeli haknya aja, bukan bagian dari pemilik perusahaan. Lalu yang kedua itu adalah jatuh temponya. Kita lihat. Kalau saham ini kan tidak memiliki masa berlaku atau jatuh tempo. Sedangkan waran itu mempunyai tanggal jatuh tempo atau masa berlaku. Kurang lebih ada 6 bulan hingga 5 tahun. 6 bulan hingga 5 tahun. Lalu yang ketiga itu adalah kewajiban pemberian. Nah,
Itu kalau dari saham itu wajib diberikan kepada pemegang saham atau investor. Kalau waran itu tidak wajib diberikan karena fungsinya itu hanya sebagai pemanis yang gue sebutkan tadi, Pak. Tadi di atas itu sebagai pemanis saja. Nah, agar investor itu tertarik membeli saham IPO atau right issue. Lalu yang keempat itu adalah harga. Nah, kalau saham itu harus mengeluarkan uang untuk membeli saham. Tapi kalau waran itu diberikan secara gratis oleh emiten. Lalu yang terakhir itu adalah kode sahamnya. Nah, kalau saham itu kodenya itu 4 huruf kapital. Misal Pegas, PGAS gitu kan. Tapi kalau waran itu dia udah 4 huruf kapital, terus ada W-nya lagi di belakangnya. Jadi PGAS strip W biasanya. Kalau ada strip W itu berarti itu udah sawaran namanya. Nah, lalu waran itu saham umumnya tuh waran saham umumnya berseri. Jadi ada waran seri 1, seri 2, seri 3, seri 4. Nah, kode saham waran itu setiap seri pun berbeda di papan BEI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau waran seri 1 itu adalah efek yang memberikan hak kepada pemegang saham pemegangnya untuk melaksanakan setiap satu waran seri 1 yang dimiliki menjadi satu saham baru perusahaan dengan nilai nominal Rp50. Nah, jadi gua ambil contohnya itu kayak gini nih. Misalnya contoh pertama itu adalah PT Smart Friend, Telkom Tbk atau kode sahamnya Friend ya. Menerbitkan saham Friend waran seri ketiga. Kode Friend itu berarti strip W2 dengan jangka waktu 5 tahun. Lalu kedua itu adalah PT OBM atau Dream Tbk atau OBMD. Pelaksanaan IPO itu sebanyak 182 juta saham dengan nilai 50 per lembar pada 8 Desember tahun 2021. Selain itu ada bonus waran 91 juta waran seri 1. Lalu contoh ketiga itu ada pada setiap membeli 2 lembar saham baru OBMD berhak dapat bonus 1 waran OBMD strip W. Kalau beli 100 lembar saham dapat 50 waran. Oke guys, jadi gimana nih buat kalian? Tertarik gak sih untuk berinvestasi di waran guys? Nah, tuliskan alasan kalian di kolom komentar ya guys. Kenapa kalau bagi kalian yang tertarik, dan tuliskan juga di kolom komentar bagi kalian yang kurang tertarik dalam berinvestasi saham waran ini ya guys. Oke, kalau bagi kalian yang tertarik untuk menambah portofolio investasi kalian, waran ini bisa menjadi salah satu pilihan ya guys. Nah, jadi hak mau menebus jadi saham atau memperjualbelikan di pasar reguler. Jadi masing-masing itu ada untung ruginya guys. Jadi selamat mencoba ya guys. Kalau bagi kalian yang tertarik untuk berinvestasi waran guys. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue jelasin di video ini. Semoga bermanfaat buat kalian supaya bisa bermanfaat buat kalian ya guys, supaya bisa menambah wawasan kalian juga dalam dunia investasi. Oke, sekali lagi gue mau minta tolong ke kalian untuk bantu subscribe channel ini, like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi ya guys, biar gak ketinggalan video-video terbaru di channel ini guys. Oke, mungkin itu aja. Selamat mencoba berinvestasi waran ya guys. See you di next video guys. Bye bye.